Pernah nggak sih ngerasa pusing 7 keliling cuma buat nyari satu info resmi dari pemerintah? Nah, pas banget. Hari ini kita mau kupas tuntas solusinya dari Jawa Barat. Namanya Portal Jabar Prof. Katanya sih ini adalah satu gerbang digital buat semua urusan. Beneran nggak ya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Rasanya frustrasi banget waktu butuh informasi penting, malah dilempar dari satu website ke website lain. Mau cari info soal pajak, izin usaha, atau sekedar pengumuman terbaru, datanya mental kemana-mana. Bikin bete. Nah, ini dia jawabannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba merangkum semua keribetan itu dengan portal Jabar Prof. Tagline-nya simpel banget tapi kena sasaran. Satu portal untuk semua hal tentang Jawa Barat. Ini adalah usaha untuk mengakhiri kebingungan kita semua. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat apa saja isi dari portal ini. Mulai dari gimana semua informasi bisa ada di satu tempat, layanan apa aja yang disediain, terus gimana portal ini bisa bikin pemerintah lebih transparan, dan terakhir kita simpulkan bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Intinya tuh simple banget. Gimana caranya bikin hidup kita, para wargi Jawa Barat, jadi lebih gampang buat dapetin informasi yang kita butuhkan, tanpa ribet. Jadi, apa sih portal Jabar Prof itu? Gampangnya gini, bayangin ini tuh kayak resepsionis digitalnya Pemprov Jabar. Cuma ada satu pintu masuk buat semua informasi publik yang paling baru. Jadi udah deh, lupakan kebiasaan buka puluhan tab di browser. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal informasi, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Portal ini ternyata bukan cuma buat baca-baca, tapi beneran ngasih solusi digital yang nyata. Dan yang keren, solusinya dirancang buat semua kalangan. Coba deh lihat, ini keren banget cara mereka mengaturnya. Di sebelah kiri, layanannya buat kita semua sebagai warga. Terus yang di tengah, khusus buat para pelaku usaha. Dan yang di kanan, buat teman-teman yang lagi cari kerja. Jelas banget kan? Ini tuh dipikirin matang-matang biar semua kebagian. Yuk kita lihat lebih dekat. Oke, buat kita sebagai warga biasa nih. Males antri bayar pajak kendaraan? Klik, beres dari rumah. Punya ide bagus atau mau kasih masukan ke pemerintah? Ada salurannya, lewat layanan aspirasi. Pengen nambah ilmu digital biar makin jago? Ada juga akademinya. Semuanya dibikin super praktis. Sekarang, buat para pejuang bisnis, portal ini tuh kayak asisten pribadi digital loh. Mau ngurus nomor induk berusaha atau NIB biar usahanya resmi, dibantuin. Mau patenin merek dagang biar nggak dicontek, difasilitasi. Bahkan sampai urusan sertifikasi halal pun ada jalurnya. Ini jelas banget tujuannya, biar UMKM kita bisa makin maju. Dan buat teman-teman yang lagi semangat cari kerja, di sini juga lengkap banget. Nggak cuma info lowongan, tapi ada juga pelatihan buat ningkatin skill. Dan yang penting nih, kalau ada masalah di tempat kerja, ada jalur pengaduannya. Jadi kita merasa lebih aman dan dilindungi. Bener-bener komplit. Oke, layanan udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, berita dan transparansi. Karena percuma kan layanannya bagus, tapi kita nggak tahu pemerintah lagi ngerjain apa. Kita butuh info yang bisa dipegang omongannya. Contohnya, ada berita yang relevan banget kayak gini. Soal mudik, pemerintah ngasih tahu cara aman mudik pakai aplikasi Sapa Warga. Ini kan info yang langsung berguna dan bisa kita pakai, bukan cuma pengumuman biasa. Atau yang ini, soal respons pemerintah pas ada bencana. Kita jadi tahu kalau ada bantuan yang disalurkan. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal kepedulian dan akuntabilitas. Kita jadi bisa ikut ngawasin. Bahkan kita bisa tahu info dapur pemerintahan, kayak berita soal reformasi birokrasi ini. Jadi kita sebagai warga tuh nggak gelap-gelapan soal apa yang lagi jadi fokus pemerintah, kita jadi lebih melek. Jadi intinya jelas banget kan? Ini tuh lebih dari sekedar portal berita biasa. Ini adalah alat untuk membangun kepercayaan. Ini jembatannya antara kita, warga, dengan pemerintah. Dan transparansi ini bukan cuma janji manis loh, bukti konkretnya ada di fitur-fitur ini. Kita bisa intip agenda para pimpinan, bisa audit keuangan daerah, bisa pantau proses lelang biar nggak ada main-main, sampai cari produk hukum. Semuanya dibuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Di sini kita akan tarik benang merahnya. Kenapa sih portal Jabar Prof ini bisa disebut sebagai gerbang digitalnya Jawa Barat? Jawabannya, karena semua yang kita butuhkan beneran ada di genggaman. Anda butuh data buat skripsi atau riset pasar? Ada di sini. Perlu ngurus layanan-layanan publik? Lengkap tersedia. Cuma pengen tahu lebih dalam soal Jawa Barat, dari wisata sampai budayanya? Tinggal klik. Atau butuh info yang lebih spesifik lagi lewat jalur resmi PPID?
Pintunya juga dibuka lebar-lebar untuk Anda. Lengkap banget. Dan ini dia rangkuman pamungkasnya. Dulu, ingat kan? Info mencar-bencar, nyarinya susah. Bener atau enggaknya juga kita ragu. Sekarang, beres cerita, semuanya ada di satu titik. Terpusat, datanya bisa dipercaya, dan yang terpenting, gampang banget diaksesnya. Inilah transformasi digital yang sesungguhnya. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda mikir bareng. Kalau kita lihat contoh seperti portal Jabar Prof ini, kira-kira ke depannya teknologi bakal bikin hidup kita sebagai warga jadi lebih mudah kayak gimana lagi ya? Bakal ada terobosan apa lagi setelah ini? Coba deh bayangin. Oke, segitu dulu bedah kita kali ini. Sampai ketemu lagi.